rajin baca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya. Kok bisa? Sementara di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izinnya kepada kita dapat bermuajahah kembali, berkumpul di tempat ini seperti sebelum-sebelumnya. Setiap malam Jumat kita mengadakan Madani Halqah. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan tanpa mengurangi khidmat dan keberkahan kita insyaallah. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, kita yang hidup di akhir zaman, kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu suatu ketika bercerita, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah ibn Abbas berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin beliau ceritakan? Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Abbas, apa yang dikatakan beliau? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasulullah hendak mengajarkan beberapa kalimat kepada Abdullah ibnu Abbas. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas kala itu? Beliau bersabda, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in
lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Ila tamamil hadis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sallu 'alal habib sallallahu taala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Dari ayat yang Al-Faqir bacakan tadi, ini mengisyaratkan kepada kita sebagai umat manusia, terutama hamba-hamba Allah yang beriman, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan ujian kepada kita. Pasti memberikan ujian kepada kita, bagaimanapun bentuknya ujian itu. Sebab ujian itu adalah bertujuan untuk menyeleksi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pantas menjadi hamba Allah dan siapa yang tidak layak menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ujian-ujian yang Allah turunkan kepada kita umat manusia, berupa rasa takut, berupa kelaparan, berupa kekurangan, dan lain sebagainya. Takut miskin, takut mati, takut tidak dapat jodoh, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan takut itu ternyata adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di penghujung ayat ini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita siapa hamba-hamba Allah yang berhasil melalui ujian-ujian tadi. Yaitu mereka yang ketika mendapatkan ujian dari Allah, yang ketika mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka ucapkan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang mengatakan itu? Adalah orang-orang yang sabar dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang tidak mengeluh dengan ujian, tidak takut dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ujian ini adalah sesungguhnya seleksi. Allah ingin memilih. Dan tentunya kita ingin menjadi hamba Allah yang terpilih. Menjadi hamba Allah yang terbaik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari seseorang, yusibhu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah kepada orang itu. Jadi kalau ingin menjadi orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau ciri-ciri orang yang baik di mata Allah adalah yusibhu, diberikan musibah oleh Allah. Ketika diberikan musibah, dia mampu melewatinya, berarti sukses. Tetapi ketika diberikan musibah, dia gagal, berarti celaka dia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masing-masing kita mesti sadar bahwa ternyata hidup ini adalah tempatnya ujian. Ad-dunya daru bala'in wa imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan dan ujian. Apapun bentuknya, ujian itu berupa ujian kesusahan. Ujian itu bisa berbentuk kesenangan. Dua-duanya ujian. Manakala diuji dengan kesusahan, orang-orang yang beriman dia bersabar. Manakala diuji dengan kesenangan, orang-orang beriman dia bersyukur dengan ujian itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ketika diberikan ujian berupa kesusahan, kesempitan dalam hidup, ya, kesusahan dalam usaha,
syarat jodoh, di situ ujian. Bagaimana dia menyikapi itu semua, bahwa ternyata ini adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Jadi kita istilahnya apa? Mau dinaikin kelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen naik kelas. Semua orang pengen naik kelas. Ya, pengen naik kelas. Oh, ini ujian dari Allah. Ya sudah. Kalau begitu saya mesti sabar karena saya pengen naik kelas. Nah, justru yang repot itu ketika kita diberikan ujian dalam bentuk kesenangan. Nah, ini yang banyak yang gagal itu ketika melewati ujian senang. Orang biasanya kalau lagi senang lupa dia. Yang dia ingat bahwa kesenangan itu bukan bersumber dari Allah, tapi kesenangan itu adalah murni dari jerih payahnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, jadi kalau kita sedang diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan usaha, kelapangan rizki, ya, apapun yang bentuk-bentuk yang berbentuk kesenangan, maka pada saat itu kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala, mesti ingat kepada Allah bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari saya. Bersyukur dia kepada Allah. Pada saat nanti dia diberikan ujian berupa kesusahan, pada saat misalnya kesenangannya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tadinya muda, yang tadinya sehat, yang tadinya gagah perkasa, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya dikurangi oleh Allah, kegagahannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, keperkasaannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi lemah tidak berdaya. Nah, pada saat itu pertolongan Allah akan datang. Kalau dulu ketika senang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita senang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat susah nanti kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sekeliling kita, ada orang yang barangkali usianya sudah tidak lagi muda. Fisiknya tidak lagi gagah seperti dulu. Usahanya tidak sejaya dulu. Tapi perhatikan, makin usianya tua, dia makin bersemangat, rajin sholatnya, rajin baca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya. Kok bisa? Sementara di sebelah sana banyak orang yang ketika di usia senja, di usia tua, dia banyak beralasan. Kenapa Pak nggak sholat? Sudah nggak kuat. Duduk susah, berbaring juga susah. Akhirnya apa? Lebih memilih meninggalkan sholat. Bapak, kenapa nggak sedekah? Boro-boro sedekah, boro-boro bantu orang lain. Untuk diri sendiri aja saya repot. Untuk diri sendiri aja saya kewalahan. Artinya apa? Orang ini terjebak. Bahwa dulu ketika dia senang, dulu ketika dia sehat, dulu ketika dia lapang, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sempit, ketika dia susah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dua sifat yang mesti dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Dua sifat yang mesti dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan. Ada dua sifat. Man kana fihi. Siapa saja yang dua sifat ini ada padanya, cek nanti kalau kita punya dua sifat ini, ya, man kana fihi katabahullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai orang yang sabiran syakiran. Jadi ciri-ciri orang itu bersabar, ciri-ciri orang itu bersyukur, ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, manakala seseorang melihat kepada orang lain dari sisi agamanya yang lebih tinggi dari dia. Jadi kalau lihat orang, ini orang sholatnya luar biasa, jamaahnya rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, ada rasa cemburu. Faktada, kemudian dia
Dia ikuti, dia teladani. Jadi melihat orang dari sisi apa? Dari sisi agama. Oh, kalau lihat ada orang yang rajin ibadah, dia cemburu. Ya, dia ikuti, dia teladani. Sebaliknya ketika melihat dari urusan dunia, dia melihat kepada orang yang di bawahnya. Jadi kalau ada semacam ini, sifat semacam ini dimiliki, berarti itu menandakan orang itu adalah sebagai orang yang sabar dan orang yang syukur. Tapi kalau ngeliat orang yang ibadahnya semangat biasa-biasa aja, udah ngeliat tetangganya semangat ngaji, mana Pak malam Jumat pengajian, mana ke mushola Darul Muttaqin, oh ikut enggak, cemburu biasa aja. Nah, ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah di hatinya. Jadi ketika melihat kebaikan orang dia tidak cemburu. Ketika melihat orang semangat ibadah biasa-biasa saja. Tapi ketika melihat orang getol usahanya, ketika melihat kemegahan kekayaan orang dia cemburu. Waduh, ini pakai apa nih orang? Perasaan dagangnya laris terusin. Jangan-jangan miara nih orang. Oh, ada rasa cemburu. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sedang sakit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu 'alal habib sallallahu taala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi kalau kita saat ini sudah menyadari bahwa hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah seleksi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang diseleksi oleh Allah, mana hamba-hamba Allah yang layak nanti mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana manusia-manusia yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jurang neraka jahanam. Jadi kuncinya apa tadi? Kuncinya sabar dan syukur. Miliki dua sifat ini, maka insya Allah kita akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamat dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Tadi di surat Al-Mulk tadi dibacakan bahwa hidup dan kematian, kehidupan dan kematian itu juga adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, Allah ingin menyeleksi siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Tetapi siapa yang paling baik amalannya. Sallu 'alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kembali ke atas dari apa yang diceritakan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalimat itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, tetapi sesungguhnya itu juga pelajaran bagi kita. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah Ibnu Abbas, "Ihfazillaha yahfazka." Jaga Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Atau di riwayat yang lain, ihfazillaha tajidduhu tujahak. Jaga Allah, maka kamu akan mendapatkannya, mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan. Apa yang dimaksud jaga Allah? Jaga syariat Allah, jaga hak-hak Allah, jaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga perintah-perintah Allah, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita berani meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah tajidhu tujahak. Kamu pasti akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya apa? Ketika kita sedang dalam keadaan sulit, ketika kita sedang dalam keadaan sempit, ketika kita dalam keadaan terjepit, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapan kita untuk memberikan kelapangan. Allah Subhanahu wa taala akan angkat kesusahan kita. Allah akan angkat sakit kita.
Kalau memang selama ini kita dekat dengan Allah, kalau selama ini kita jaga hak-hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada siapa-siapa. Jangan minta kepada makhluk, sebab makhluk itu lemah. Yang kuat, yang kaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan. Wala in ijtama'atil ummatu ala an yanfa'uka la lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Andai umat manusia ini seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sama sekali mereka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun kecuali memang itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Semua ketentuan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, manakala ada orang yang berniat jahat mencelakakanmu, sama sekali mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali kalau memang itu sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang sekarang sedang dirundung kecemasan dengan adanya wabah corona. Serba salah. Mau salaman bingung, nggak salaman gimana? Nggak ke pengajian, kangen. Ke pengajian, takut. Maka pakailah masker. Untuk apa pakai masker? Untuk menghindari terjangkitnya virus corona. Tapi orang-orang yang beriman, apa kata mereka dalam hati? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sama sekali. Apapun penyakit itu tidak akan hinggap, tidak akan masuk ke tubuh kita kalau belum dan tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mantap berangkat ke pengajian. Apa dia ucapkan? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ketika seseorang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya, mengucapkan kalimat ini, Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Allah turunkan kepada orang ini 3 malaikat yang akan selalu mengawal orang ini sampai ke tempat tujuannya. Malaikat pertama akan mengatakan kepada orang ini, gak usah takut. Gak usah takut. Saya yang jaga. Saya yang jaga. Kemanapun kamu pergi, saya kawal. Malaikat yang kedua, gak usah takut. Kamu bingung mau kemana? Saya yang bakal nyampein ke tempat tujuan kamu. Kamu gak bakal nyasar. Ya. Malaikat yang ketiga akan mengatakan kepada orang yang mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sudah, semuanya akan aku cukupkan. Ya, akan aku cukupkan, kata malaikat. Sudah, Allah titipkan segala sesuatu untuk kamu. Rizkimu sudah dititipkan oleh Allah. Kamu akan sampai dengan selamat ke tempat tujuan kamu dengan mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semuanya senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari segala macam bentuk bahaya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk penyakit yang menular, insya Allah. Ada yang lebih kita takuti. Ada yang lebih kita takuti dari penyakit yang menular ini. Apa? Yaitu hilangnya keimanan dari diri kita. Kalau sudah iman yang hilang, ini yang repot, ini yang perlu kita
kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan kita tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa menjaga kami, membimbing kami, keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah-Mu, taat kepada perintah-perintah Rasul-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang baik di mata-Mu. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik di mata-Mu, ya Allah. Kami belum bisa menjadi orang yang saleh, tapi ya Allah, bimbing kami untuk selalu dekat dan duduk bersama orang-orang yang saleh, agar kelak di yaumil qiyamah dengan keterbatasan amal kami, dengan sedikit amal kami, Engkau kumpulkan kami, Engkau himpun kami bersama orang-orang pilihan-Mu dari hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.